Oke. Bentar ya. Sekolah minggu, anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekarang kita mau berdoa, kita nyanyi satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Ya semuanya, adik-adik, kita ambil sikap berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan selalu memberkati kami, memelihara kami di hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur hingga saat ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga di pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk jam ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya nanti. Dan biarlah kiranya ibadah kami ini boleh mempermuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu lainnya yang belum bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka agar di sekolah minggu mendatang mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu yang hadir di pagi hari ini, baik yang mengikuti ibadah di rumah maupun yang mengikuti ibadah di gereja. Biarlah kiranya kami semua boleh dengan fokus beribadah kepada Tuhan. Kami boleh duduk dengan tenang dalam mengikuti ibadah ini. Dan tolonglah kami semua Tuhan, nanti ketika mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti dan bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya, puji-pujian kita ya, dengan lagu berikutnya. Oh, sorry, dia kenapa bisa begini ya? Oke, kita mau nyanyikan lagu ini ya yang berjudul Berdoalah. Nah, ini sudah pernah ya kita nyanyikan, tapi dulu sekali ya. Tapi Lause yakin kalian masih mengingatnya ya. Nah, kita nyanyikan dulu yang bait pertama saja dulu ya Lause ya, biar mengingatkan kembali anak-anak untuk melodi. Ya Lause. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Gimana, sudah ingat nadanya? Ingat kan? Oke, karena ada lagu bahasa Inggrisnya kan yang kalian tahu kan? Oke, yang kita nyanyikan pagi hari ini versi bahasa Indonesianya.
Oke, mari kita nyanyikan dari ayat yang pertama sampai ketiga ya, Lausa. Terima kasih. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Allah mendengarkan doa, menjawab tiap permohonan, menjadikan hati tentram, rasa bahagia. Berbicaralah pada Tuhan melalui doa-doa. Katakan ku cinta Tuhan dalam nama Yesus. Ya, lagunya sangat bagus ya. Lagunya mengingatkan kita apa? Supaya kita berdoa senantiasa, baik itu pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Supaya apa? Katanya apa? Supaya kita bisa tetap tentram, hati kita bisa tenang. Dan dikasih tahu lagi ya bahwa Allah senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Bukan hanya mendengarkan saja, tetapi juga menjawab setiap doa-doa kita. Jadi adik-adik, untuk kita semua, kita harus ingat berdoa kepada Tuhan. Karena di dalam doa kita itulah kita berbicara kepada Tuhan. Kita memberitahukan kepada Tuhan ucapan syukur kita dan juga apa yang menjadi permohonan kita kepadanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kita ya yang senantiasa menjawab doa-doa kita. Nah, kita nyanyikan sekali lagi baik yang pertama saja ya, lagu ini ya. Berdoalah pada pagi, berdoalah pada siang, berdoalah pada malam, agar tetap tentram. Kita lanjutkan kembali puji-pujian kita dengan lagu PPK ya, Pimpin Aku. Ini juga sudah biasa kita nyanyikan. Ya, Lause. Tuhan pimpinlah aku, agar ku tak tersesat. Kau beserta amanah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku, agar ku tak tersesat. Melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku. Kau dekatku, tenanglah, itulah harapanku. Agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Nah, Tuhan yang senantiasa ya memimpin kita ya. Dari kita kecil sampai kita besar nanti, bahkan dikatakan sampai kita nanti tiba di sorga, sampai Tuhan memanggil kita kembali, Tuhan senantiasa memimpin kita sepanjang umur kita. Dan kita harus bersyukur atas segala pimpinan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik yang ada di gereja, buka suaranya ya untuk memuji Tuhan ya, nyanyi ya.
Gak usah malu-malu untuk membuka suara dalam memuji Tuhan. Oke? Kita lanjutkan kembali puji-pujian kita dengan lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, ini sama ya dengan puji-pujian kita yang sebelumnya ya, bahwa Tuhan yang senantiasa memimpin kita ya. Jadi kita harus tetap memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin langkah kita, baik ketika kita lemah, ketika kita berada dalam sukacita, ketika kita berada dalam keadaan yang iman kita goyah, kita harus senantiasa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita untuk senantiasa dekat kepadanya ya. Nah, kita nyanyikan sekali lagi ya, yang baik yang kedua saja ya, tiap langkahku ya. Yang di waktu imanku lemah. Semua yang di gereja bernyanyi, nggak boleh bermain-main, oke? Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah sorga yang ya. Nah, sekarang kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Beres.
mau bernyanyi? Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan pada Yesus, pada Tuhan. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan, Juru Selamatku. Ya, semuanya ambil sikap berdoa ya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Biarlah kiranya setiap lagu yang telah kami nyanyikan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan berkat bagi orang tua kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, persembahan yang telah dikumpulkan boleh memperluas kerajaan Tuhan melalui sekolah minggu Gapi Batam ini. Tolonglah kiranya kami semua boleh senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada orang tua kami maupun kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi Lause bilang ya, adik-adik yang di gereja, Lause nggak mau sebutkan nama ya, ini yang terakhir ya. Lause tahu, ikuti ibadah dengan baik, nggak boleh bermain-main, oke? Ini yang ada di gereja ya, yang Lause lihat ya, yang di rumah juga harus duduk dengan tenang, tidak boleh bermain-main, ikuti ibadah dengan baik. Oke? Selanjutnya kita mau ayat hafalan ya. Mazmur 23 ayat 6 ya. Kita akan baca sekali dulu bersama-sama, baru nanti Lause akan hapus ya, yang tulisan berwarna hijau. Oke, kita baca dulu dari alamat, isi dan alamatnya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Nah, kalian sudah tahu kan ini kan? Karena beberapa semester lalu ini ayat hafalannya persis sama kan? Ingat nggak? Iya. Oke, nggak apa-apa kita baca sekali lagi ya sebelum Lause hilangkan tulisan berwarna hijau. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat. Oke, sekarang kita hilangkan. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan Ayo. Ulang lagi. 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Mazmur 23 ayat 6. Ingat ya tadi yang pertama dihapus adalah kebajikan dan kemurahan belaka. Nah sekarang akan dihapus akan mengikuti aku. Oke, 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Oke, lagi. Mazmur 23 ayat 6 ya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Lanjut, 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Oke, lagi ya. Wah, yang di gereja bisa ya ikutin ya. Oke. 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Mazmur 23 ayat 6. Oke. 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang. Mazmur 23 ayat 6. Oke, sekarang hilang semua. Oke, bersama-sama ya. 2, 3. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 6. Wah, bersyukur ya semua adik-adik bisa ikutin ya, bisa hafal ya. Sekarang kita akan lihat pengumumannya. Yang pertama, Art and Craft via Zoom akan diadakan sore ini ya, jam 3 sampai 3.30, setengah jam saja. Jadi adik-adik, mari ikuti program ini, kegiatan ini ya. Apa yang disediakan? 2 lembar A4 putih, gunting, pensil warna, pena maupun spidol. Ya, ikut. Yang kedua, ibadah sekolah minggu tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom. Kita mulai 8.30 sampai 9.30 ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir ya. Saat teduh anak-anak dimulai dari jam berapa? Jam 8 ya, sampai nanti jam 9 ikut kelas besar. Jadi semua adik-adik sekolah minggu ikut bersaat teduh bersama-sama. Dan terakhir, persekutuan doa malam via Zoom diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jam 8.30 sampai 8.50. Jadi semua guru sekolah minggu dan asisten sekolah minggu diundang untuk ikut berdoa bersama. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lau Sesarihon. Sebentar ya, sebelum Laus membagikan ceritanya.
kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau adalah Allah kami yang benar. Kami patut bersyukur untuk datang kepada Tuhan di hari kudus Tuhan ini untuk beribadah kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong kami, semua anak-anak, baik di rumah maupun di gereja, bisa duduk dengan tenang, bisa mau membuat telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan tolong kami semua bisa mengerti firman-Mu dan terlebih bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saya mau bagikan dulu ya. Oke. Nah. Cerita firman Tuhan hari ini ya, kita akan lihat cerita yang berjudul Taat kepada Allah dan Jadilah Kuat. Oke? Nah, cerita firman Tuhan itu diambil dari buku apa? Iya, buku Alkitab ya, Alkitab. Lalu ada Alkitab di sini ya. Nah, hari ini ceritanya diambil dari kitab Yeremia. Siapa tahu Yeremia itu di buku apa? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Baru ya? Perjanjian Lama. Oke, ingat ya. Nah, kamu bisa hafal juga nama-nama Alkitab ya. Diambil dari kitab Yeremia pasal 37 sampai 39. Nah, adik-adik, kita mau melihat dari pelajaran hari ini, kita akan belajar berani untuk menaati Tuhan walaupun keadaan yang kita rasakan, kita alami itu sulit bagi kita ya. Nah, sebelum lanjut ke cerita kita minggu lalu. Nah, kita sudah mendengarkan cerita tentang seorang nabi juga yang bernama siapa? Yunus. Oke. Nah, Yunus diutus Tuhan ya. Tapi dia tidak mau pergi ke kota ini. Apa ya nama kotanya ya? Iya, Niniwe ya. Nah, ngapain Tuhan mengutus Nabi Yunus ini? Untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Nah, orang-orang Niniwe ini orang-orang Israel enggak? Bukan bangsa Israel, tapi Tuhan juga berbelas kasihan kepada mereka. Sehingga mengutus Nabi Yunus untuk apa? Untuk memberitahukan bahwa nanti akan ada penghukuman bagi mereka. Ya, mereka akan apa? Dihukum Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Nah, tapi orang Niniwe akhirnya mereka bertobat kepada Tuhan. Ya, kita sudah dengarkan cerita ini minggu lalu ya. Jadi Tuhan utus Niniwe kepada bangsa lain. Tuhan mengutus Yunus kepada bangsa lainnya di kota Niniwe. Oke, nah hari ini kita juga mau mendengarkan kisah seorang nabi yang lain. Oke, kisah seorang nabi yang lain. Nah, nabi siapakah dia? Nah, bukan Nabi Daud. Oke. Nah, nabi ini namanya Yeremia. Oke, adik-adik ya. Nah, kamu lihat ya, saya akan pakai ini kursornya ya. Nabi Yeremia melayani di Yehuda. Lihat ya bagian yang di sini, oke? Nah, ini bagian selatannya Israel. Ya, setelah Raja Salomo mati, maka kerajaan terbagi menjadi dua di utara dan selatan. Oke, Israel ibu kotanya Samaria, Yehuda ibu kotanya Yerusalem ya. Oke, jadi Nabi Yeremia melayani di Yehuda. Oke, adik-adik ya, ingat ya, di sini ya di Yehuda. Saya sudah buat ya itu. Nah, kita mau lihat dulu nama-nama raja yang memerintah ketika Nabi Yeremia melayani di Yehuda.
Nah, ketika Yeremia dipanggil, nah raja yang memerintah adalah namanya siapa? Yosia. Oke ya, Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini dikatakan di dalam Alkitab, dia adalah raja yang baik di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dia adalah raja yang taat, yang beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau Alkitab mengatakan baik ya di hadapan Tuhan, artinya dia yang taat, dia yang beribadah kepada Tuhan, ya, membawa seluruh bangsa juga beribadah kepada Tuhan. Nah, setelah Yosia mati, siapa yang menjadi raja? Yoahas. Oke ya. Kemudian siapa lagi? Yoyakim. Kemudian siapa lagi? Yoyakin. Dan yang terakhir Zedekia. Nah, lihat adik-adik. Dari Yoahas sampai kepada Zedekia, apakah mereka adalah raja-raja yang baik di hadapan Tuhan? Nah, iya, Alkitab mengatakan mereka adalah raja-raja yang tidak baik. Artinya apa? Mereka adalah raja-raja yang tidak melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Artinya mereka bukan raja yang menyembah Tuhan, bukan raja yang taat kepada Tuhan. Tapi mereka menyembah siapa? Berhala. Nah, ini adalah contoh yang buruk ya. Sehingga membawa bangsa Yehuda juga menyembah kepada berhala. Melakukan yang jahat di mata Tuhan. Nah, jadi kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Yeremia ya, ketika dia nanti di masa Raja Zedekia memerintah. Oke? Ingat ya. Nah, siapa yang ingat Nabi Yeremia ini? Kalian pernah dengar nggak cerita Nabi Yeremia? Tak pernah ya. Nah, tapi ingat adik-adik ya, Nabi Yeremia ini ya, dia adalah nabi yang Tuhan pilih juga ya. Nah, waktu dia masih muda dipilih oleh Tuhan. Kata Tuhan kepadanya ya, sebelum dia lahir, sebelum datang ke dunia ini, Tuhan bilang, aku sudah kenal dengan Nabi Yeremia, aku sudah kenal dengan Yeremia. Dan aku juga sudah mengkhususkan, artinya apa? Memilih dia untuk menjadi apa? Pelayan Tuhan, untuk menjadi nabi Tuhan. Nah, lihat ya. Nah, apa itu pekerjaan seorang nabi? Ya, dibilang si Darren menginjil. Iya, artinya dia memberitahukan apa? Perkataan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk umatnya ya. Oke. Nah, jadi Yeremia juga dipanggil menjadi seorang nabi. Sama seperti nabi-nabi besar yang lainnya. Seperti siapa? Nabi yang kalian ingat selalu diceritakan? Elia, benar sekali. Siapa lagi? Kasih satu contoh. Ya, Yunus. Oke, siapa lagi yang besar? Nabi Nuh. Dan kita ingat juga yang membelah laut Teberau. Iya, Nabi Musa. Nah, ini sama. Walaupun kalian jarang mendengarkan cerita tentang Yeremia ya, tapi juga sama seperti nabi-nabi besar yang lainnya. Oke? Nah, ketika Tuhan memanggil dia, bagaimana ya reaksi Nabi Yeremia ini? Iya, benar. Braden bilang kaget. Nah, karena dia masih muda, dia bilang, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini masih muda. Dia menjawab Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan apa? Memberikan kekuatan kepada dia dengan mengatakan kepadanya, jangan takut. Ya, walaupun kamu tidak pandai bicara, walaupun kamu masih muda, tapi Tuhan akan menyertai dia. Karena apa? Karena Tuhan yang memilih dia dan mengutus dia untuk pekerjaan ini. Jadi Tuhan yang akan apa? Memberikan perkataannya. Tuhan yang akan memberikan perkataannya ke dalam mulut Nabi Yeremia untuk membicarakan atau memberitahukan kepada umatnya. Jadi tidak perlu takut. Ya adik-adik ya. Jadi Yeremia, Nabi Yeremia, dia ya menerima panggilan Tuhan ya, dia taat. Walaupun nanti ya pekerjaan menjadi seorang nabi itu sulit ya. Tapi apa? Dia tahu Tuhan berjanji memimpin
dan melindungi dia. Jadi dia dengan hati yang taat, dia bersedia pergi ya, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan kepada bangsa apa? Iya, di bagian selatan Yehuda ya. Nah, walaupun nanti dia harus menderita, tapi dia akan mengandalkan Tuhan yang telah mengirim dia. Nah, jadi Nabi Yeremia datang kepada orang Yehuda dan dia katakan bahwa Tuhan akan mengirim orang Babel atau orang Kasdim dikatakan juga ya. Untuk apa? Menghukum orang Yehuda. Nah, kenapa ya orang-orang Yehuda ini dihukum oleh Tuhan? Iya, mereka adalah orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang apa? Yang melupakan Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Dan juga bukan hanya itu. Mereka ya adik-adik melakukan apa yang jahat, tidak adil dalam perbuatannya, buruk sekali. Jadi Tuhan ya mau menghukum mereka karena dosa ini. Supaya apa? Mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi Tuhan utus Nabi Yeremia untuk memperkatakan ini. Jadi kamu ya ingat bahwa Tuhan akan memakai orang Babel untuk menjadi alat Tuhan yang Tuhan pilih untuk menghukum mereka. Dan ini yang dikatakan Tuhan bukan sekali, ini sudah terakhir kali. Sebelum-sebelumnya Nabi Yeremia sudah menyampaikan ini kepada Raja Zedekia dan orang-orang Yehuda. Ya, tapi mereka tidak mendengarkannya. Nah, karena mereka mendengar perkataan Nabi Yeremia untuk sekian kalinya, sudah terus-terusan, apa yang mereka tunjukkan kepada Nabi Yeremia? Mereka sangat marah sekali. Ya, mereka marah sekali. Mereka tak mau dengar apa yang dikatakan Yeremia. Dan apa? Tidak percaya. Mereka bilang tidak mungkin orang-orang Babel itu datang menguasai kami. Dengan sombongnya ya adik-adik ya, ketidaktaatan mereka. Oke, tapi Tuhan bilang, bangsa Babel akan datang menguasai Yerusalem dan mereka akan berkemah di luar tembok Yerusalem. Dan kalau kamu tidak mendengarkan, maka bangsa Babel akan menyerang dan membakar kota Yerusalem. Nah, ini perkataan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan akan lakukan. Jadi kamu semua harus taat kepada Tuhan. Serahkan dirimu. Ya, dan bertobatlah. Tapi apakah mereka mau? Nah, kita lihat ya nanti. Nabi Yeremia ya, dia bersiap-siap mau meninggalkan kota ini ya karena dia mau taat kepada Tuhan. Tapi orang-orang itu mengatakan kepada Nabi Yeremia, karena dia mau pergi meninggalkan kota Yerusalem ya, dibilang pengkhianat. Apa artinya pengkhianat? Orang yang tidak setia kepada negerinya atau orang yang tidak setia juga kepada teman sendiri ya. Jadi mereka bilang kamu pengkhianat, kamu mau pergi dari kota ini ya. Karena apa? Kamu mau bersahabat dengan orang Kasdim, orang Babel itu. Nah, kamu mau tinggalkan kota ini dan mau bersahabat dengan mereka. Nah, apakah Nabi Yeremia ini pengkhianat? Bukan adik-adik ya. Bukan, karena ini adalah perkataan Tuhan. Perintah Tuhan bagi mereka. Jadi mereka harus taat. Tapi orang-orang ini karena ketidaktaatannya menuduh Nabi Yeremia menjadi seorang pengkhianat. Nah, karena itu adik-adik ya mereka sangat marah ya kepada Nabi Yeremia. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tangkap, mereka pukul, dan mereka apa? Penjarakan Nabi Yeremia. Coba lihat. Betapa menderitanya Nabi Yeremia ya melewati kesulitan itu.
Dia dipanggil Tuhan untuk memberitahukan tentang penghukuman terhadap bangsa Yehuda, ya. Tapi dia menerima apa? Hal yang jahat dari mereka. Mereka tidak mau dengarkan. Nah, menurut kalian apakah Nabi Yeremia ini berhenti mengatakan kebenaran walaupun dia merasakan semua hal yang jahat itu? Tidak, ya. Dia tidak berhenti. Dia taat kepada Tuhan. Dia malah pergi. Dia sampaikan apa? Tidak lama lagi. Nah, ini kebenaran firman Tuhan, ya. Ini perkataan Tuhan. Kalau kamu tidak menyerahkan dirimu, maka Yerusalem ini akan dikuasai oleh bangsa Babel. Dan kalau kamu tidak mau menyerahkan diri, ya, nah, kamu akan mati. Tapi kalau kamu mau menyerahkan diri, kamu akan pergi dan hidup. Nah, hidup bukan mati, ya. Tidak mendapatkan hukuman. Wah, karena perkataan ini terus-menerus didengarkan oleh mereka, datanglah tentara Raja Zedekia, ya. Bilang sama Raja Zedekia, Yeremia terus mengatakan kabar yang buruk ini kepada bangsa kita. Dia tak pernah memikirkan hal yang baik. Dia tidak pernah mengatakan kebenaran. Apakah begitu? Tidak, ya. Apa yang dikatakan Nabi Yeremia adalah kebenaran. Tapi mereka karena tidak mau taat selalu mengatakan apa? Itu tidak benar. Oke, ya. Jadi Nabi Yeremia mengatakan kabar yang buruk. Jadi mereka bilang, ayo adik-adik lihat ke sini lagi. Jadi mereka bilang, gara-gara kata-kata Nabi Yeremia ini membuat para prajurit dan para rakyat kita menjadi lemah, menjadi takut. Nah, mereka sampaikan kepada Raja Zedekia. Kemudian apa yang dikatakan Raja Zedekia? Ya, engkau bebas, ya, kamu bisa lakukan apa yang mau kamu lakukan terhadap Nabi Yeremia. Ya, karena aku tidak bisa menentang, tidak bisa melawan keinginanmu. Ya, Nabi Yeremia diserahkan ke tangan mereka karena mereka mendapatkan izin dari Raja Zedekia. Apa yang dilakukan? Para pegawai raja ini, ya, adik-adik, menangkap Nabi Yeremia. Kemudian apa dikatakan? Menurunkannya ke dalam sumur. Nah, dikatakan sumur itu dalam dan sumur itu gelap dan juga lantainya berlumpur. Bayangkan, kamu mau nggak dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, gelap, berlumpur sendiri lagi? Tidak, ya, karena dia nanti bisa hidup di situ, ya, oke. Coba adik-adik, kamu mau dilempar ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur? Tidak, kan? Tapi mereka dengan hati yang jahat, ya, dikatakan supaya apa? Supaya Nabi Yeremia itu mati kelaparan, supaya dia mati di sana, karena dia memperkatakan hal-hal yang buruk. Ini kesombongan mereka, ketidaktaatan mereka kepada firman Tuhan. Ya adik-adik, ya, sedih nggak melihat Nabi Yeremia? Sedih, dia menderita, ya, tapi dia adalah nabi Tuhan yang taat. Dia serahkan diri kepada Tuhan. Karena dia adalah nabi yang taat, ya, Tuhan pakai seseorang yang akan nanti menolong dia dilepaskan. Namanya Ebed-Melek. Nah, Ebed-Melek ini seorang Ethiopia. Nah, dia dikatakan sida-sida dari Ethiopia. Apa artinya sida-sida? Artinya itu dia orang yang tidak menikah, menyerahkan dirinya untuk tidak menikah, ya. Nah, dia bilang kepada Raja Zedekia, dia menghadap kepada Raja Zedekia. Orang-orang itu melemparkan Nabi Yeremia ke dalam sumur yang dalam. Nah, kalau dia tidak dikeluarkan, maka apa yang akan terjadi? Dia akan mati kelaparan dan akan selamanya mati. Kalau dia tidak dikeluarkan. Jadi Ebed-Melek mau meminta supaya dia dikeluarkan. Apakah Raja Zedekia setuju? Setuju atau enggak?
Nah, di sini dia setuju. Oke, dia bilang, angkatlah Nabi Yeremia dari sumur itu. Bawa 3 orang ya, pengawal dari istana untuk pergi ke sana. Angkatlah Nabi Yeremia. Dan Ebed-Melek ya, dia ambil kain yang robek-robek, dikatakan kain yang buruk ya, dari istana raja dan pergi bersama 3 orang itu. Sampailah dia di sumur itu ya. Kemudian dia apa? Berseru, dia panggil Nabi Yeremia. Karena dalam kan katanya, artinya harus bicara ya, memanggil Nabi Yeremia dan berteriak ya. Mengatakan apa? Ini ada pakaian yang buruk ya. Nanti pakaian ini taruh di bawah ketiakmu, oke, di bawah ketiakmu sebagai ganjal karena akan diberikan tali. Kami akan mengangkat engkau, mengeluarkan engkau dari dalam. Nah, jadi Ebed-Melek dan ketiga orang itu pelan-pelan mengangkat Nabi Yeremia. Lihat ini adik-adik, ini kainnya kan? Ini kainnya, ini talinya. Jadi supaya apa? Supaya tidak sakit ya kan? Kalau ditarik, kalau tanpa kain pasti sakit ya. Ya kan? Karena dalam ya. Nah, jadi mereka tarik dan angkat Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia pun dibebaskan ya. Kemudian karena Nabi Yeremia sudah bebas ya, keluar diangkat dari dalam sumur, semua perhatikan ke lause. Lihat ke lause ya. Nah, kemudian raja bilang, aku mau memanggil Nabi Yeremia. Dia, Raja Zedekia, bertanya lagi kepada Nabi Yeremia. Apa yang akan terjadi kepada Yerusalem dan apa yang harus aku lakukan? Ditanyanya lagi, padahal Nabi Yeremia sudah memberitahukannya. Ya, kemudian Nabi Yeremia bilang, kalau kamu ingin selamat dan bangsa ini selamat, maka serahkanlah dirimu, izinkanlah Nebukadnezar, Raja Babel itu membawa engkau ke Babel, ke pembuangan. Karena inilah yang Tuhan mau umatnya apa? Lakukan, ya, taat kepada Tuhan. Memberikan diri ya, menyerahkan diri. Karena Babel itu adalah alat Tuhan. Oke, yang Tuhan pakai untuk menghukum mereka. Jadi kalau mau pergi ke Babel, maka mereka akan aman di sana. Dan Tuhan akan membawa, Tuhan berjanji akan bawa mereka kembali ke tanah mereka nantinya setelah bertahun-tahun. Berapa lama? Dikatakan ya, pembuangan di Babel itu nanti akan lama selama 70 tahun. Lama enggak? Lama ya. Tapi Tuhan janji, kalau kamu serahkan diri, dibawa, nanti Tuhan akan bawa kembali. Tapi kalau tidak mau taat Tuhan, apa yang dikatakan? Semua rakyat dibunuh. Semua rakyat mati kelaparan dan mati karena sakit penyakit. Nah, menurut kalian, apakah Raja Zedekia mendengarkan perkataan Tuhan ini? Dia tetap tidak mau ya. Dan karena ketidaktaatannya dia merengek, dia mengeluh ya. Tak mau, dia milih tidak taat. Dan tidak mau serahkan diri kepada orang Babel. Oh, tidak lama kemudian apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar dan tentaranya datang ke Yerusalem menduduki. Artinya apa? Menyerang mereka ya. Dan apa yang terjadi? Raja Zedekia lari loh adik-adik. Lari. Tapi walaupun dia lari, apakah dia selamat? Tidak. Mereka menangkap Raja Zedekia. Ya, dan membawa kepada Raja Nebukadnezar. Nah, ini ketidaktaatannya. Tertangkap juga ya. Nah, dibawa ya. Nah, lihat adik-adik, ada 2 anak di situ ya. Yang apa? Mati ya. Nah, ini adalah anak Raja Zedekia. Dikatakan dalam Alkitab ya, istri ya, anaknya Raja Zedekia ini dikatakan disembelih, artinya apa? Dibunuh loh. Di depan matanya sendiri. Supaya apa? Supaya dia melihat penderitaannya itu dan mengingat nantinya karena ketidaktaatannya. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya dibunuh ya, tapi apa? Matanya dibutakan oleh Raja Babel itu, oleh mereka. Dan dia dibawa seperti seorang budak ke Babel.
Nah, tadinya dia raja kan, tapi dia dibuat dia rantai tembaga dan dibawa seperti seorang budak. Kasihan nggak? Kasihan, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Inilah hasil dari ketidaktaatannya. Nah, bukan hanya itu adik-adik. Kamu lihat, kota Yerusalem yang begitu agung, ya, dihancurkan, dibakar. Sampai ke tanah dikatakan. Tembok-temboknya dihancurkan, dibakar. Dan bukan hanya Yerusalemnya, istana raja juga dihancurkan dan dibakar. Nah, jadi kehancuran Yerusalem ini, ya, kita tahu di tahun 586 sebelum Masehi. Lihat adik-adik, semuanya dilalap dengan api, hancur. Ya, begitu menyedihkan. Nah, Nabi Yeremia menyaksikan ini, ya. Dia melihat, dan makanya Nabi Yeremia, ya, dikatakan adalah nabi yang menangis. Karena dia melihat kehancuran Yerusalem, melihat orang-orang yang dibawa ke pembuangan ini. Begitu sangat menyedihkan. Tapi bagaimana dengan Nabi Yeremia? Akhirnya hidupnya seperti apa? Bebas adik-adik, ya. Karena Tuhan apa? Melindungi dia, menjaga dia dari bahaya. Dan dia dikatakan tinggal di Yerusalem. Nah, kalian harus lihat, ya. Hasil dari ketaatannya, ya. Raja Nebukadnezar memberikan perintah, ya, kepada orang-orangnya bahwa apa? Mereka harus memperhatikan apa yang dikatakan Nabi Yeremia. Tak boleh melukai Nabi Yeremia, tak boleh diapa-apakan. Nah, apa yang dikatakan Nabi Yeremia harus mereka lakukan. Nah, lihat. Hal yang baik dia dapatkan. Dia taat sama Tuhan, Tuhan pun menolong dia, ya, memberikan buah dari ketaatannya ini. Dia menjadi aman, ya. Dia disenangi, ya kan? Nah, bukan hanya Nabi Yeremia diselamatkan Tuhan, tapi juga siapa tadi yang telah menolong dia? Ebed-Melek, ya. Ebed-Melek ini, ya, sida-sida dari Ethiopia ini. Tuhan juga menjaga. Dikatakan di dalam Alkitab, karena dia percaya dengan perkataan Tuhan, Tuhan melepaskan dia. Nah, adik-adik ini kalau kita taat kepada Tuhan. Oke? Dan Tuhan juga tidak mengabaikan umatnya yang tersisa yang ada di sana, ya. Tetap menjaga mereka. Dan mereka, ya, dikatakan orang-orang yang tertinggal dikasih kebun anggur dan ladang, ya, untuk mereka kerjakan. Artinya apa? Tuhan peliharakan mereka juga, ya. Nah, Tuhan juga berjanji, ya, akan membuat hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dan mereka yang di pembuangan nanti akan dibawa kembali ke negeri mereka. Nah, ini janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan lakukan. Jadi adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini kita belajar, ya. Harus apa? Mau menaati Tuhan, ya. Berani mengatakan kebenaran. Kalaupun itu harus membuat kita menjadi susah dan menderita, ya. Kita harus belajar berani untuk rela. Aku mau taat Tuhan, ya. Aku mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Walaupun itu saya nanti dapat sulit, ya, susah bagi saya. Walaupun orang-orang nanti nggak suka sama saya. Tapi kalau Tuhan mau saya mengatakan kebenaran, saat dia, saya harus lakukan. Contohnya, kamu menyatakan yang benar kepada teman. Kalau temanmu lakukan kesalahan. Nah, Loso ada contoh, ya. Kalian anak-anak sekolah, ya. Anak-anak sekolah suka diberikan tugas oleh guru-gurunya, ya kan? Nah, kalau kamu diberikan tugas, walaupun secara online, kamu juga diberikan tugas, kan? Nah, juga waktu kamu tatap muka juga. Nah, kalau kamu diberikan tugas, artinya dikerjakan di rumah, ya kan? Dikerjakan sendiri supaya mengerti. Nah, tapi ada ya temanmu, ya. Tapi ada temanmu yang tidak mengerjakan tugas. Nah, temanmu datang kepada kamu bilang, siapa ya di sini? Natania, bagilah jawaban tugasmu. Aku mau menyalinnya karena aku belum siap kerjakan tugas. Nanti kalau aku nggak serahkan PR-ku,
Teacher akan marah dan aku akan kena hukum. Nah, coba kalau Natania diperhadapkan dengan seperti itu, apa yang harus Natania lakukan? Kalau menyalin jawaban artinya menyontek. Nah, kalau mengerjakan tugas artinya kita melakukan tanggung jawab kita ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus memberitahukan kepada teman kita kalau menyontek itu salah, tidak boleh dilakukan. Dan kita harus berani ya. Kita harus berani taat kepada Tuhan. Kalaupun nanti temanmu bilang, kalau kamu nggak kasih ya, dia bilang, kamu ini pelit, kamu ini sok-sokan. Aku nggak mau teman kamu. Kamu harus taat. Jangan berikan jawaban. Karena ketika kamu berikan jawaban, artinya kamu juga mendukung dia untuk berdosa. Dan kamu juga berdosa. Tapi apa? Kamu berani kasih tahu dia. Gak boleh dikasih jawaban. Karena itu harus kita kerjakan sendiri. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bertanggung jawab. Walaupun kamu harus dihukum dengan teacher ya. Nah, tapi kalau kamu nantinya kalau kamu tetap ya teguh ya dalam kebenaran ya taat Tuhan ya. Kalaupun kamu mengalami kesulitan, nah kita berdoa kepada Tuhan ya supaya Tuhan tolong kita. Dan kalau kita tak berani, kita berdoa sama Tuhan supaya kita berani untuk terus mengatakan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Jadi adik-adik ingat untuk menaati Tuhan, mengatakan kebenaran ya. Nah, kiranya firman Tuhan ini menjadi apa? Menjadi kekuatan bagi kita dan kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Oke? Nah, mari kita berdoa. Kita semuanya berdoa, tutup mata, lipat tangannya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Yeremia. Dan kami melihat bagaimana Nabi Yeremia, dia adalah nabi yang berani, nabi yang taat kepada Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi seperti Nabi Yeremia yang juga mau taat kepada Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kami bisa hidupnya berkenan, hidupnya baik di hadapan Tuhan, tidak berdosa. Kami berdoa supaya Tuhan juga pimpin kami sepanjang satu hari ini dalam kegiatan kami. Kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai cerita ya. Nah, kita mau lihat pengumuman, nanti ada art and craft jam 3 ya sampai 3.30. Ingat, sediakan 2 lembar A4 putih, gunting, pensil warna, pena atau spidol ya. Nanti kalian mau buat praying hand, oke? Nah, ada juga saat teduh anak sekolah minggu, TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja 8.30 sampai jam 9. Ingat untuk selalu ikut saat teduh ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.